Ya, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung atau Kejagung dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Tanpa memberikan keterangan, Menpora Dito langsung masuk ke gedung bundar Kejaksaan Agung. Sedianya Dito Aryo Tejo diminta untuk hadir pukul 9 pagi. Namun ia berhalangan karena ada agenda bersama Presiden dan kontingen peraih medali ASEAN Para Games di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Nama Dito muncul dalam berita acara pemeriksaan terdakwa Irwan Hermawan, Komisaris PT Solid Media Sinergi. Dito dituding mendapatkan dana proyek BTS Bakti Kominfo senilai 27 miliar rupiah dalam kurun waktu November 2022. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda. Kasus ini terungkap usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap Bakti Kominfo. Diduga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka, termasuk melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Tindak pidana ini dilakukan Plate bersama-sama dengan Direktur Utama Bakti dan tersangka lainnya. Johnny bahkan diduga meminta uang sebesar 500 juta rupiah setiap bulan pada Maret 2021 hingga Oktober 2022. Total kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Plate CS mencapai 8 triliun rupiah. Plate juga disebut melakukan upaya memperkaya diri dengan nilai 17 miliar rupiah. Johnny G. Plate menjadi tersangka ke-6 dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dan langsung ditahan Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2023 lalu. Ya, pemirsa, hasil pengembangan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS 4G yang menyeret nama Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo ini tentu saja menjadi pertanyaan dari publik. Sebab kita bertanya-tanya terkait dengan apakah ini berkaitan dengan jabatan Menporanya yang baru saja dijabat oleh yang bersangkutan atau ternyata punya sangkut pautnya dengan kepartaian politik. Kita akan ulas lebih dalam, pemirsa, sore hari ini bersama dengan pemimpin redaksi yang kebetulan salah satunya juga sudah hadir bersama saya sore hari ini dalam Sindo Sore, Mas Prabu Revolusi. Selamat sore, Mas Prabu. Sore, Mbak Fani. Oke, cukup kaget nggak sih ketika mendengar Dito Aryo Tejo dipanggil begitu oleh Kejagung hari ini? Sebetulnya gini, saya bukan tentang kaget atau tidak ya. Justru saya melihat ada tiga poin penting atau tiga hal yang harus disyukurin, dan ini saya mengapresiasi ya. Pertama kepada Mas Menteri, Mas Dito sendiri yang langsung ya dengan gagah gitu kan. Katanya udah gayung bersambut katanya, jadi nggak kaget. Ya, jadi langsung memenuhi panggilan kejaksaan gitu, walaupun jamnya berbeda ya, tetapi datang langsung memenuhi panggilan kejaksaan. Ini kan sebuah gestur yang sangat gentle dari seorang Dito, Menteri Dito ya. Apalagi mengingat beliau baru menjabat, saya membayangkan kalau saya ada di posisi Mas Dito, tentu ini akan ada turmoil secara mental gitu ya. Baru menjabat, dipanggil kejaksaan dan seterusnya. Pasti mungkin akan ada upaya-upaya untuk menghindari dulu panggilan dan macam-macam. Tetapi Menteri Dito kali ini menunjukkan bahwa ya akan dihadapi gitu ya, dan datang kepada kejaksaan, bahkan memberikan pernyataan pers ya. Lalu yang kedua tentu kepada kejaksaan itu sendiri ya, yang terus mencari tahu, membongkar kasus ini seterang-terangnya kepada publik, karena kejaksaan tentu punya tanggung jawab yang sangat luar biasa kepada publik ya, untuk mengungkap dana 8 triliun itu kemana, begitu kan, dari korupsi BTS. Dalam beberapa kesempatan kita mewawancarai kejaksaan,
baik saya ataupun juga jurnalis yang lain, ya kejaksaan mengatakan kalau ini menjadi salah satu kasus yang memang mereka kejar di tahun ini karena nilainya cukup fantastis. Betul. Nah, kejaksaan punya beban berat ya untuk memastikan bahwa kasus ini bukan ada kaitannya dengan politik. Gitu kan. Kejaksaan punya beban mental itu. Kita tahu bahwa yang menjadi tersangka adalah kebetulan menteri ya, dari Nasdem, wakil menteri dari Nasdem yaitu Pak Joni Plate gitu. Lalu terbentuklah opini bahwa seakan-akan ini ada hubungannya dengan upaya dari istana atau dari presiden begitu kan untuk melakukan cawe-cawe ya terkait jelang pemilu 2024 gitu. Walaupun secara survei terakhir ya survei dari indikator mengatakan kalau publik tidak percaya, publik tetap melihat bahwa ini sebagai kasus korupsi. Nah, kejaksaan perlu diapresiasi dengan memanggil Mas Dito yang merupakan kader Golkar. Ya, kasus ini ternyata lintas partai, ya bukan hanya menembak satu partai tertentu. Ya, dan yang ketiga presiden sendiri. Gitu yang langsung juga memberikan pernyataan. Perlu juga kita apresiasi juga. Presiden berkali-kali mengatakan semua harus mengikuti proses hukum. Siapapun dia termasuk menterinya. Karena presiden ya punya instrumen baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat untuk cawe-cawe dalam proses seperti ini kan sebetulnya ya. Apakah memperlambat, mempercepat atau bagaimana kita sama-sama tahu lah. Ya untuk sebagai orang paling berkuasa di Republik ini ya, punya gitu ya instrumen yang mungkin unseen ya untuk melakukan sesuatu, tapi tidak. Ya, ketika ada panggilan, presiden justru mengatakan harus memenuhi. Ikut saja. Dan ini juga kepada menteri sebelumnya, Pak Joni Plate, lalu juga ada 2 menteri sebelumnya yang sudah menjadi tahanan karena kasus korupsi. Nah, saya tidak melihat bahwa adanya menteri-menteri di kabinet Jokowi itu terlibat korupsi sebagai citra bahwa ini kabinetnya Jokowi kotor, isinya koruptor. Justru malahan ini presiden yang memegang komitmen untuk bersih-bersih, termasuk bahkan di kabinet. Tidak peduli pembantunya sendiri, kalau misalnya memang terbukti harus langsung disikat. Setuju, begitu betul. Ya. Karena kan kalau secara citra ini mencederai beliau, tetapi ya kayaknya dia nggak peduli tuh gitu. That's ya. He doesn't care. Ya. Sikat aja udah kejaksaan. Jadi tiga aktor tadi itu ya, 3 stakeholders itu perlu kita apresiasi. Mas Dito sendiri, yang kedua kejaksaan, yang ketiga adalah Pak Jokowi presiden. Tinggal bagaimana tiga-tiganya sekarang memastikan bahwa semua proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena publik menunggu, publik menantikan. Apalagi ini terkait dengan dana korupsi yang begitu besar ya, 8 triliun rupiah. Betul. Gitu. Proyek strategik nasional. Sehingga tekanan publik juga tentunya menjadi sebuah beban begitu ya bagi presiden ataupun juga bagi kejaksaan begitu untuk memastikan agar kasus ini terang benderang. Dan kita juga sebagai media juga harus menyajikan informasi tersebut secara terang benderang begitu ya Mas ya. Tentunya. Nah, tapi kita bicara mengenai sosok Dito Aryo Tejo sendiri gitu kan. Kalau misalnya tadi dari konferensi pers disinyalir atau pemeriksaan tersebut ya memfokuskan kepada aliran atau ya transaksi mungkin yang masuk ke Mas Dito begitu ketika di November 2022 begitu. Ini kita lagi tetap harus kita pilih-pilih gitu. Apakah ini Dito diperiksa sebagai saksi sebagai individu atau perannya begitu dalam mengingat ia juga kader suatu parpol, kemudian ia juga ya pelaku usaha seperti itu. Gimana kalau dari kacamatanya Mas Prabu? Ya tentu hasil penyidikan itu harus diungkapkan oleh kejaksaan. Kita kan tidak punya mens rea untuk masuk sampai ke area sedalam itu. Kalaupun kita masuk maka mengada-ngada gitu kan. Tetapi saya melihat ya bahwa adanya tadi ya pernyataan dari Mas Dito bahwa saya tidak terlibat, saya tidak menerima dan semacamnya, itu sebuah pernyataan publik dari Dito Aryo Tejo sebagai seorang pejabat publik. Dan bisa dipertanggungjawabkan dong harusnya ya? Kita memang harus punya praduga tidak bersalah begitu kan sampai sebelum hukum membuktikan bahwa ada bukti sebaliknya. Nah, dalam hal ini ya saya mengapresiasi kinerja hukum gitu. Apakah itu dari kejaksaan, tadi saya katakan juga presiden dan juga dari Mas Dito sendiri yang memegang respect pada marwah
kejaksaan gitu kan, sehingga mendatangi langsung kejaksaan dengan tadi saya katakan ya dengan gagah gitu. Dan gak kan. pakai pendampingan hukum loh, sendiri mengatakan saya mendampingi diri sendiri. Saya pikir ini bentuk satu komunikasi yang perlu dilakukan oleh pejabat-pejabat lain jika memang tidak punya jika memang percaya diri tidak ada kaitannya dengan proses hukum, ya datang aja, buktikan aja gitu kan sebetulnya. Nah, bahwa ke depannya akan seperti apa kita serahkan kepada kejaksaan. Tentu bukan kita yang harus bisa menilai gitu ya. But then again, kejaksaan ya harus ini terus-menerus ya menggali sampai ke titik paling ujung siapa sebetulnya mastermind dari karena korupsi BTS. Even Johnny G. Plate tidak bisa disebut sebagai mastermind ya? Ya beliau dari BAP yang juga mau jadi justice kolaborator betul, katanya. Ya. Itu kan menunjukkan juga bahwa sebetulnya ada banyak aktor di sini. Saya pikir naif lah kalau kita mengatakan bahwa semua ini berhenti di Johnny Plate gitu kan. Uang sebesar 8 triliun itu nggak mungkin dinikmati sendirian. Betul. Dan tidak mungkin terjadi tanpa ada kerjasama yang apik antara berbagai pihak begitu ya. Sehingga ini kejaksaan nih. Kejaksaan saya mengatakan ini panggungnya kejaksaan nih, untuk betul-betul bisa melayani publik, menservis publik bahwa hukum ditegakkan di Republik ini siapapun yang terlibat di dalam kasus itu. Oke. Nah, kalau dari Kejagung sendiri, pemanggilan Mas Dito ini kan juga semacam follow up begitu dari fakta-fakta baru yang ditemukan dari pemeriksaan maupun juga dari alat-alat bukti yang ditemukan gitu dalam pemeriksaan yang sedang berlangsung. Dari BAP ya? Dari BAP, betul. Ada dugaan ya atau ya kalau logikanya sih berarti nama tersebut muncul dari kesaksian mungkin tersangka-tersangka atau betul, para terdakwa yang saat ini sedang menjalani persidangan begitu. Ya lagi-lagi ini kan berarti kita harus menelusuri dong. Kalau kita bicara mengenai aliran dana berarti kita bicara follow the money, Mas Prabu. Gimana? Ya harus dilakukan sama kejaksaan. Tadi kan setelah konferensi pers dari Mas Dito sendiri, kejaksaan juga melakukan konferensi pers dan di situ mengatakan bahwa Mas Dito diperiksa karena namanya disebutkan oleh salah seorang saksi. Tentu kejaksaan sebagai penegak hukum harus memanggil ya semua yang ada dalam pemeriksaan itu, nama-nama yang keluar dari pemeriksaan itu untuk mendapatkan kesaksian. Namun praktek ya aliran dana ini masuk kemana-mana, saya pikir kan bukan rahasia baru ya di Republik ini. Bukan saja hanya kasus BTS ya, kemarin masalah pajak dan macam-macam ya. Aliran dana itu kan mengalir kemana-mana dalam berbagai macam bentuk. Ada pencucian uang gitu, ada juga suap dan gratifikasi, ada gratifikasi, ada hibah, ada warisan dan macam-macam. Bentuknya luar biasa dan saya yakin kejaksaan, saya pikir ya sudah sangat canggih untuk bisa mendeteksi modus-modus bagaimana aliran dana ini dipergunakan. Maka dari itu konsep follow the money saya pikir adalah salah satu yang paling ampuh ya untuk bisa betul-betul membongkar kasus ini. Yang paling penting sebetulnya adalah ketika follow the money dan menemukan adanya pentokan-pentokan yang nggak bisa ditembus, itu harus diungkapkan ke publik. Karena kita sama-sama lihat bahwa pressure dari publik, ya, tekanan dari publik itu cukup berpengaruh untuk membuat aparat penegak hukum, apakah itu kejaksaan, kepolisian, KPK bahkan, agar bisa betul-betul membongkar kasusnya, ya karena kekuatannya publik. Ya, ini people power, gitu loh. People power itu nggak ada yang bisa ngalahin. Benar. At the end ya, saya sampai khawatir ya, akhirnya penegakan hukum itu harus menggunakan kekuatan rakyat. Dia harus diawali dengan viralitas gitu. Kalau udah viral baru kemudian diperiksa gitu ya. Saya harap nggak seperti itu. Tetapi bahwa unsur dari masyarakat, dari people tadi itu ya berpengaruh dalam kejaksaan agar semakin confident, percaya diri bahwa mereka punya dukungan publik untuk bisa mengungkapkan ini semua, saya pikir perlu. Dan oleh karena itu media seperti kita dan yang kedua juga publik ya
harus terus peduli pada kasus ini. Jangan sampai, kan gini ya, bangsa kita ini mudah memaafkan. Gitu Mas, netizen kan biasanya kan lebih jago ya dalam mengulik data-data begitu. Iya. Suka ada akun-akun gitu yang tiba-tiba mengeluarkan data-data rahasia, intelijen yang bahkan bin saja mungkin belum tentu bisa melepaskannya ke publik begitu. Mungkin kalau aparat tahu tapi nggak bisa ke publik. Nah kan kalau publik kan ya udah punya publik, makanya dikeluarkan begitu saja. Jadi saya pikir publik ya perlu sekali ikut turut serta dalam terus mengawal kasus ini. Jangan sampai lupa. Ya, karena kan bangsa kita ini bangsa pemaaf disebutnya kan, sangat mudah memaafkan gitu. Nah, untuk beberapa kasus yang fantastis, mega corruption seperti BTS, jangan sampai lupa. Kasih dukungan yang luar biasa untuk kejaksaan, untuk presiden juga, untuk aparat penegak hukum yang lain, agar kasus korupsi sebesar apapun, siapapun orang yang ada di depannya, harus ya, kita dihadang, dimunculkan. Transparansi menurut saya adalah metode yang paling ampuh untuk bisa memastikan kasus itu bisa terbongkar menggunakan kekuatan publik. Termasuk ketika ini menyangkut, kita duga begitu ya, lagi-lagi kita tidak bisa menafikan ketika ternyata ada juga yang dipanggil keluar dari parpol yang ya tadinya menjadi suspek utama begitu dalam kasus BTS 4G ini. Lagi-lagi kita tidak bisa menafikan begitu kemungkinan mungkin parpol-parpol atau kasus ini berhubungan dengan lebih dari satu parpol begitu, Mas Prabu. Dan lagi-lagi kok ya pas gitu waktunya berhubungan berdekatan dengan pemilu 2024. Gimana kita harus bergerak sebagai media? Karena kan sebetulnya kalau masalah itu sudah pernah dijawab oleh Pak Ketut ya, bahwa kenapa baru sekarang ya, proses pengadilan itu kan nggak boleh sembarangan ya. Laporan dari masyarakatnya itu baru muncul di awal tahun 2022 sebetulnya. Proyeknya pun baru dilaksanakan akhir 2021 kalau saya tidak salah. Sehingga ada proses pengerjaan proyek, lalu ada laporan dari masyarakat bahwa ternyata proyeknya nggak selesai atau nggak nyampai, masuk ke kejaksaan, kejaksaan melakukan investigasi. Ini kan prosesnya panjang. Ya kebetulan ada di 2023 begitu kan momentumnya. Tapi kan hukum memang nggak boleh, waduh ini 2024 pemilu nih, jadi jangan sampai kalau gitu kita ungkap 2023. Lebih cepat aja kan nggak bisa kayak gitu hukum. Atau bahkan juga kayaknya lebih enak lebih lambat ya setelah pemilu biar aman. Nggak bisa juga gitu. Hukum tuh harus mengasumsikan bahwa tidak ada faktor apapun di luar hukum itu sendiri. Mesti steril kan hukum kan. Ya istilahnya mesti marwahnya harus dijaga sesuci mungkin nih hukum. Mau ada politik, mau ada pemilu, mau nggak ada pemilu, ya atau siapapun yang terlibat berhubungan sama siapa. Nah sejauh ini tentu saya melihat bahwa kejaksaan punya daya dorong yang luar biasa ya untuk mengungkapkan banyak kasus besar dan bukan saja hanya BTS kan yang kejaksaan sudah ungkap ya, ada beberapa kasus besar lain juga yang kejaksaan begitu cepat begitu untuk melakukan proses hukumnya, penanganan hukumnya. Sampai bisa gaining trust dari publik begitu dengan cukup bagus. Gak mudah kan, tetapi ya dilakukan. Saya pikir ya itu tadi ya, ketika betul-betul menjawab kebutuhan publik, keingintahuan publik, ya pada akhirnya itu berbalik kepada institusi itu sendiri. Jadi institusi yang lain pun jika memang ingin mendapatkan gitu ya kepuasan dari publik, sebetulnya hanya perlu melakukan pekerjaannya dengan benar. Itu aja sih sebenarnya. Dan kita sebagai media juga harus mengawal kinerja tersebut dan menjadi watchman dari mereka ya. Ya media kan tentu menjadi salah satu alat ya bagaimana aparat ini melakukan kerja-kerjanya begitu. Kita menyampaikan kepada publik, publik merespon, kita tangkap, kita sampaikan pula kepada yang bersangkutan. Sehingga ya lalu lintasnya akan selalu lewat media. Itu sebabnya media di sini yang nggak boleh masuk angin nih. Media nggak boleh masuk angin. Medianya harus sehat terus, harus fit untuk mau begitu ya punya energi membuka kasus-kasus korupsi sebesar ini. Jadi nggak boleh tebang pilih dalam terengginas begitu ya untuk mengawal apapun itu lembaganya, kinerjanya seperti apapun. Kita apresiasi kalau kinerjanya baik, kita kritik, kita sama-sama perbaiki kalau kinerjanya harus diperbaiki. Kuncinya harus tuntas. Kejaksaan saya harapkan sekali dan kita semua harapkan publik mendorong kejaksaan untuk tuntas. Ya sampai korupsi 8T ini betul-betul ketahuan. Rupiah terakhir, or any cent terakhir. Ke siapa? Ke siapa? Atau ke apa? Ke apa?
Bagus. Kita sama-sama bisa atau sama-sama harus mulai apa ya namanya? Bukan mulai sih, kita sudah start ya Mas Prabu ya untuk melihat, mengawal, kemudian juga sama-sama menggali fakta-fakta yang ada, membantu kinerja dari Kejagung begitu ya dengan tupoksinya masing-masing. Mas Prabu, terima kasih atas insight-nya sore hari ini. Sebuah dialog dalam editorial view yang sangat-sangat enlighten begitu. Kita harap ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan sendiri bagi semua stakeholder terkait terlibat untuk sama-sama kita buka kasus korupsi atau mega korupsi triliunan rupiah ini seterang-terangnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Prabu atas waktunya dalam Sindo sore hari ini.